Tetesan orang tua, ketika kita mampu menangiskan orang tua dengan tetesan keridhaan, akan mendapatkan ridhonya Allah, dan itu akan mematikan api nerakanya Allah. Tapi sebaliknya, tetesan air mata kedua orang tua kita karena murka kepada kita, karena marah kepada kita, bisa menghidupkan kembali api kemurkaan Allah. Hati-hati dengan orang tua. Hati-hati. Jaga ucapan, jaga perilaku, jaga perbuatan. Jangan sampai mereka meneteskan air mata karena kesedihan kepada kita. Jangan sampai mereka meneteskan air mata karena ulah perilaku kita. Jangan sampai mereka meneteskan air mata karena perbuatan dan ucapan kita. Demi Allah, segala amal kebaikan yang kita jalankan, amal kebaikan yang kita kerjakan dengan satu tetesan air mata yang keluar dari seorang ibu atau dari seorang ayah, akan mampu membakar kita di neraka jahanam. Segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, apa saja amal yang kita kerjain, segala bentuk ketaatan kita kepada Allah, pada saat kita menyakiti hati seorang ibu, pada saat kita menyakiti hati kedua orang tua kita, menyakiti saja sudah dilaknat sama Allah Ta'ala. Menyakiti saja akan mendatangkan berkahnya Allah. Bagaimana kalau ucapan kita sampai meneteskan air mata kesedihan? Ya Allah. Para ulama mengatakan menggetarkan arusnya Allah. Murkanya Allah serentak akan datang kepada anak tersebut. Nah, kita lihat, kita berapa kali terkadang kita membuat sedih hati orang tua kita. Kalau kita mau kembali ke belakang, berapa kali kita membuat sedih hati orang tua kita? Berapa kali kita membuat nangis hati orang tua kita? Membuat bingung hati orang tua kita? Terkadang kita keluar kemana saja kita nggak tahu bagaimana perasaan orang tua kita, bagaimana perasaan ibu kita. Kita jalan saja, tenang-tenang saja, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana keadaan orang tua kita di rumah. Membuat bingung saja orang tua. Ini mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kedua orang tua kita, pelihara kedua orang tua kita. Kalau nggak bisa ngomong, mending diam. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung hati dan perasaan orang tua. Saya tidak berbicara tentang bagaimana nangisnya orang tua. Kalau orang tua sudah nangis, alhamdulillah. Kecewa saja. Saya sering ceritakan bagaimana Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran. Bukan satu, bukan dua ayat. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana kemuliaan orang tua. Dan menceritakan bagaimana siksa azab kepada siapa? Kepada orang-orang yang berani kepada kedua orang tua. Hadisnya banyak. Bukan satu, bukan dua hadis. Ratusan hadis yang menceritakan tentang bagaimana kemuliaan orang tua. Dan bagaimana azab buat seorang anak yang berhaka kepada kedua orang tua. Jaga kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia akhirat. Jaga orang tua kita. Berikan kalimat-kalimat indah kepada mereka, yang sopan kepada kedua orang tua kita, yang tunduk patuh kepada kedua orang tua. Maka pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan, pintu keberhasilan akan kita dapati. Belum ada sejarah orang yang taat, yang tunduk dan patuh kepada orang tua di dunia sengsara. Tidak mungkin. Di dunia kalau kita taat sama orang tua, tunduk dan patuh kepada orang tua, mustahil hidup kita susah. Mustahil. Catat. Tapi jangan coba main-main dengan orang tua. Jangan coba main-main dengan orang tua. Ini manusia-manusia agung. Ini nggak boleh kita main, nggak boleh. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat apapun kepada orang tua kita. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang tua dengan siapapun yang ada di kolom bumi ini. Orang tua kita tidak tertandingi kecuali Habibina Muhammad. Orang tua kita tidak akan pernah tertandingi dengan siapapun manusianya di kolom bumi ini. Nggak bisa. Ketaatan kita kepada orang tua kunci keberhasilan kita menuju Allah. Ketika kita durhaka kepada orang tua kita, kedurhakaan itu akan membuat mara bahaya, akan membuat kehancuran, akan membuat kehabisan dalam hidup ini. Susah orang hidup ketika dia durhaka kepada kedua orang tua.